Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ayyuhal muslimun al hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun.
Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita menyampaikan rasa syukur Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat yang diberikan kepada kita, baik nikmat umur, nikmat kesempatan, dan yang tak kalah pentingnya adalah nikmat iman dan hidayah, sehingga kita bisa hadir di tempat yang berberkah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Betapa banyak saudara kita yang diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, dan diberikan kesempatan, tapi Allah tidak memberikan hidayah sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai umat Islam. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dengan segala perjuangannya beserta para pengikut-pengikutnya sehingga Islam sampai kepada kita semua. Semoga kita semua adalah termasuk umatnya yang memperoleh syafaat di hari kemudian insyaallah. Amin. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita melihat perjalanan kehidupan kita, sekarang kita sudah berada pada pertengahan setelah kita lewati alam arham di rahim ibu, kemudian alam arwah, dan lagi dua alam yang akan kita menuju, yaitu alam barzakh, kemudian masuk kepada alam akhirat. Dari 5 alam yang akan kita lewati dan kita masuki, hanya satu alam ada kesempatan dan Allah berikan kesempatan untuk mempersiapkan diri kita untuk menuju ke alam berikutnya. Di alam arwah kita tidak punya persiapan, di alam arham juga tidak persiapan, tapi yang dibutuhkan persiapan adalah pada alam syahadah dalam dunia ini menuju ke alam barzakh maupun alam akhirat. Banyak di antara kita menganggap seakan-akan dunia ini adalah abadi. Meskipun kalau ditanya bahwa mereka juga akan mati, tapi tidak ada tanda-tanda persiapan mereka untuk menghidupi kehidupan yang lebih abadi, yaitu alam akhirat. Banyak di antara kita, kalau kita mau pergi ke suatu daerah, sangat rapi persiapan kita. Kalau misalnya naik pesawat, beli tiket, menyusun pakaian yang mau dipakai, sampai tidak lupa membawa bekal yang akan dipakai sampai ke sana. Padahal kehidupan itu adalah kehidupan yang sangat terbatas dan sangat sementara. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara-saudaraku kaum muslimin, marilah kita mempersiapkan dengan baik kehidupan kita di akhirat. Karena itu adalah tempat yang abadi, tempat di mana kita akan hidup kekal, menikmati apa yang kita lakukan di dunia. Kalau misalnya kita berbuat kecurangan, berbuat pelanggaran, juga akan kita memperoleh balasan. Begitu pula kalau kita melakukan kebaikan, berbagai ibadah, juga kita akan memperoleh balasannya. Pertanyaannya adalah, apakah kita dilarang untuk hidup secara mewah, hidup begitu layak di dunia? Tidak ada larangan dari Allah. Sepanjang kita hidup dengan cara-cara yang dimanakan Allah, memperoleh harta yang baik menurut petunjuk-petunjuk syar'i, kemudian memelanjarkan harta yang kita miliki, berapapun jumlahnya, Allah tidak melarangnya.
Oleh karena itu ada beberapa hal yang ingin saya jadikan sebagai pesan pada kesempatan ini sebagai bekal untuk menuju ke akhirat. Pertama adalah apapun yang kita lakukan karena mencari ridhanya Allah. Banyak di antara kita yang dianggap ibadah adalah kalau dia melaksanakan puasa, sholat, zakat, haji, dan berbagai ibadah-ibadah mahda yang lain. Padahal dalam perspektif Islam, seluruh yang kita lakukan sepanjang dilandasi oleh niat dan ingin mencari ridhanya Allah itu adalah ibadah. Kita sebagai ASN atau pegawai negeri bekerja dengan baik sesuai dengan aturan-aturan kepegawaian, melayani orang dengan baik, maka itu juga adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran katakan wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun bukan sekadar beribadah vertikal, tapi seluruh hal yang berkaitan untuk mencari ridhanya Allah adalah ibadah. Khusus pada ibadah-ibadah yang akhlak, ibadah terhadap sesama manusia ini sering menjadi luput di antara kita. Banyak jam 3 bangun sholat tahajud, lanjut witir, mengaji sampai subuh, tapi perilakunya di masyarakat tidak mencerminkan sebagai umat Muhammad. Begitu kasar, begitu tidak berkemanusiaan, atau melakukan tindakan yang bisa merugikan orang lain. Orang seperti ini bukanlah yang dimaksud dengan orang yang beruntung dengan ibadahnya. Menurut sebagian ulama, seandainya hanya satu hal yang harus kita lakukan untuk masuk surga, maka cukuplah akhlak yang mulia itu sebagai bekal untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh karena itu dalam Islam tidak ada perbedaan antara ibadah-ibadah yang sifatnya sosial dengan ibadah-ibadah yang sifatnya vertikal kepada Allah. Dalam salah satu riwayat, Nabiullah Ibrahim yang kita kenal sebagai kalimullah yang bisa bercakap dengan Allah, didatangi seorang tua yang lagi kelaparan sudah sekian hari tidak makan. Datang kepada Nabi Ibrahim, saya minta supaya saya diberikan makanan untuk hidup saja hari ini. Apa kata Nabi Ibrahim? Saya sanggupi lebih daripada itu, yang penting kau masuk ke dalam agama saya. Jadi yang tadi adalah orang yang tidak mengikuti agamanya Ibrahim. Apa kata orang kafir tadi? Biarlah saya mati kelaparan, yang penting saya tidak masuk ke dalam agamamu hanya karena saya ada syarat untuk kamu tolong. Pergilah tadi orang tua yang kafir. Tiba-tiba Jibril datang menegur Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, ada pesan dari Allah. Kami itu keliru dalam mengambil keputusan. Bukankah orang itu sejak kecil sampai sekarang sudah lebih kurang 70 tahun dia hidup. Meskipun kafir, Allah tetap menghidupkan dia dengan berbagai rezeki yang ada padanya. Mengapa hanya satu hari saja minta makan kepadamu kau abaikan? Maka Nabiullah Ibrahim mengejar si tua tadi dan sempat menarik kembali untuk ke posisi awal. Bertanyalah orang tua yang kafir tadi, apalagi yang kamu lakukan kepada saya? Dibilang, barusan saya ditegur oleh Tuhan saya. Nampaknya Tuhan tidak membedakan kau kafir atau tidak. Pada saat kamu butuh, saya wajib untuk membantumu. Pada saat itu pula, dengan sesadar-sadarnya, orang kafir tadi mengucapkan syahadat, menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan, Ibrahim adalah Nabiullah. Artinya apa? Dalam melakukan ibadah-ibadah sosial tidak perlu kita bedakan kepada siapa.
Dia mau kafir kah, mau musyrik kah, sepanjang itu membutuhkan, kita wajib membantunya. Persoalan kekafirannya, kemusyrikannya, itu adalah urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan urusan kita. Tugas kita adalah membantu sesama. Kemudian kaitannya dengan ibadah-ibadah yang mungkin sholat, mungkin puasa. Apa yang bagus? Semuanya bagus menurut para ulama. Tetapi berkaca dari peristiwa Bilal, Bilal pernah didengar terompa sandalnya di surga. Apa kata Nabi? Bilal, kira-kira apa yang menyebabkan kamu bisa masuk surga? Saya dengar bunyi sandalmu di surga. Bilal bingung, saya tidak punya amal yang istimewa, kecuali setiap saat saya berwudu, langsung sholat, dan setiap batal wudu saya berwudu kembali dan salat kembali. Di situ disebut dengan salat sunat wudu. Dan itu dilakukan sejak dari awal sampai dia meninggal. Dari sinilah muncul kata Nabi, ahabbul amali ilallahi adamuha wa inqallah. Amal yang paling dicintai Allah adalah yang berkelanjutan meskipun sedikit. Kalau hanya zikir kita hanya Allah, Allah, subhanallah, biar cuma itu yang penting dilakukan setiap saat. Daripada kita hari ini menyumbang 1 juta, 1 tahun berikutnya baru kembali menyumbang. Biarlah 1.000, 2.000, yang penting kita konsisten. Karena Allah tidak melihat harta yang kita sumbangkan, tapi niat kita, ketulusan kita, keinginan kita untuk mengabdi kepadanya. Oleh karena itu saya ajak saudara-saudaraku semua, pilihlah ibadah-ibadah mungkin ringan. Ada yang mau sering membantu anak yatim, silakan. Ada sedekah Jumat, silakan. Yang penting konsisten dan berkelanjutan. Janganlah seperti saudara kita yang lain. Pada saat butuh suara, pakai serban masuk masjid. Setelah tidak terpilih, kabur dari masjid. Artinya apa? Tidak ada konsistensi dalam beribadah. Dan satu ciri orang ikhlas, jadi Bapak Ibu, ciri orang ikhlas beribadah adalah konsisten dalam ibadahnya. Mau sedikit mau banyak, tergantung dari kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Itu pertama. Yang kedua adalah cari amalan yang sifatnya jariah. Apakah menyumbang masjid, menyumbang sekolah. Yang diharapkan adalah setiap setelah kita meninggal, amalan-amalan itu senantiasa mengalir pahalanya kepada kita. Alhamdulillah masjid kita cukup mewah, dan saya yakin ini adalah bagian dari amal-amal jariah kita. Cuma ada sebagian orang ingin menyumbang ke masjid kalau itu ada fisiknya. Misalnya digunakan untuk semen, digunakan untuk kajian Jumat, digunakan untuk kegiatan-kegiatan di masjid, dianggap bukan jariah. Persoalan jariah adalah urusannya Allah. Yang penting niat kita ke masjid. Panitia masjid memberikan cleaning service, tetap jariah. Karena tidak bisa orang salat kalau tidak imam. Tidak bisa orang salat tidak ada khatib. Tidak bisa orang salat kalau kotor masjid. Dan semua biaya yang dikeluarkan adalah untuk bagian dari amal jariah yang kita keluarkan demi memperoleh bekal akhirat. Terakhir adalah marilah kita selalu berdoa semoga kita termasuk orang yang husnul khatim. Karena tidak sedikit di antara kita amal-amalnya bagus tapi pada akhirnya menjadi orang yang tidak beragama, ada orang yang murtad, ada orang yang tidak melaksanakan ajaran agama secara konsisten. Oleh karena itu kita berharap semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa memperbaiki diri dan berdoa untuk mencapai husnul khatim. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi ulama mengatakan bukan sekedar la ilaha illallah, Allah juga itulah bagian dari la ilaha illallah. Maka dijamin oleh Allah oleh Nabi masuk dalam surganya. Cuma memang
yang mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir hayatnya adalah yang sering memang membiasakan diri pada saat mereka hidup. Jangan berharap sering berzina, berjudi, tiba-tiba meninggal dan diharapkan untuk dituntun. Itu sangat sulit. Karena yang sebenarnya bicara pada saat kita sakarat adalah bagian dari ibadah kita. Oleh karena itu, saya mengajak kepada saudara-saudaraku semua, marilah kita melanggengkan diri kita untuk selalu berzikir kepada Allah. Apalagi zikir tidak membutuhkan biaya, tidak butuh waktu dan tidak butuh tempat. Cukup ada kesadaran kita untuk melakukannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu samiul alim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisami hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa qarabatihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Allahumma aslih jami'a ulatal muslimin wa ansur islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aqtab bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Waskurullahal azim yazkurkum wa ad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.